Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Tusatna Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 7, yaitu pengembangan sistem. Pendekatan sistem, yaitu serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa seluruh masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan solusi yang dipilih telah berhasil dijalani. Ada urutan-urutan dalam langkah pendekatan sistem, yaitu yang pertama upaya persiapan, yaitu menyiapkan pemecahan masalah dengan memberikan suatu orientasi sistem. Langkah-langkah dalam upaya persiapan adalah melihat perusahaan sebagai suatu sistem, selanjutnya mengenal sistem lingkungan, dan yang terakhir mengidentifikasi subsistem perusahaan. Yang kedua yaitu upaya definisi. Ada langkah melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis bagian-bagian sistem dalam urut-urutan tertentu. Yang ketiga yaitu ada upaya solusi, yaitu langkah yang ketujuh mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Yang kedelapan memilih solusi yang terbaik. Setelah memilih solusi yang terbaik, lalu diimplementasikan dan ditindaklanjuti untuk memastikan keaktifan solusi. Siklus hidup pengembangan sistem adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan satu sistem informasi. SDLC tradisional seringkali disebut sebagai pendekatan air terjun yang memiliki aliran satu arah menuju ke penyelesaian proyek. Nah, di samping ini adalah pola melingkar dari siklus hidup sistem, yaitu ada yang pertama, tahap perencanaan, tahap analisis, selanjutnya ada tahap desain, tahap implementasi, lalu tahap penggunaan. Metodologi selanjutnya yaitu prototype atau prototyping, yaitu satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Ada dua jenis prototype, yaitu yang pertama, pengembangan prototype evolutioner, yaitu ada 4 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, membuat suatu prototype, menentukan apakah prototype dapat diterima, yang terakhir adalah menggunakan prototype. Nah, jenis yang kedua yaitu pengembangan prototipe persyaratan. Nah, yaitu membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, menentukan apakah sistem baru dapat diterima, lalu membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Berikut adalah daya tarik prototyping atau kelebihannya, yaitu membaiknya komunikasi antar pengembang dan pengguna. Pengembang dapat menentukan kebutuhan pengguna, pengguna aktif dalam pengembangan sistem, dan implementasi lebih mudah. Sedangkan ada juga potensi kesulitan dari prototyping, yaitu yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe ini dapat menyebabkan jalan pintas dengan usaha yang cepat dan kotor. Selanjutnya, ekspektasi yang tidak realistis dari pengguna karena terlalu senang dengan prototipe. Lalu, prototype evolutioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Selanjutnya, antar muka komputer manusia yang diberikan prototipe mungkin tidak mencerminkan teknik desain yang baik. Metodologi selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi cepat, yaitu suatu pengembangan siklus hidup yang dimaksudkan untuk memproduksi sistem dengan cepat tanpa mengorbankan mutunya. Lalu unsur-unsur penting dalam RAD. Yang pertama adalah manajemen, terutama manajemen puncak. Selanjutnya ada orang, yaitu tim yang ahli dalam metodologi dan alat yang dibutuhkan untuk melakukan tugas khusus. Lalu ada juga metodologi, yaitu sebagai dasar RAD, dan selanjutnya ada alat-alat yang diperlukan dalam RAD. Metodologi selanjutnya yaitu pengembangan berfase, adalah kombinasi dari SDLC tradisional, prototyping, dan RAD dengan mengambil fitur terbaik dari masing-masing metodologi. Nah, ada beberapa tahap pengembangan berfase, yaitu yang pertama investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, dan pengujian dan pemasangan sistem. Ada juga desain ulang proses bisnis, yaitu yang pertama, mendesain ulang sistem-sistem informasi yang tidak dapat dipertahankan lagi dengan pemeliharaan biasa. Yang kedua, memberikan efek gelombang yang menyebabkan perancangan ulang sistem informasi. Nah, inisiasi strategi proyek-proyek BPR yaitu manajemen strategis memutuskan bahwa BPR layak untuk dilakukan dan menyetujui proses fisik dan sistem informasi untuk didesain ulang. Lalu ada dua teknik dalam menerapkan BPR, yaitu yang pertama, rekayasa terbalik dengan mengikuti jalur mundur sepanjang siklus sistem. Lalu yang kedua ada rekayasa ulang, yaitu merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Lalu ada pemilihan komponen BPR. Kombinasi yang tepat tergantung dari kondisi saat ini. Dilihat dari yang pertama mutu fungsionalitas, yaitu ukuran dari apa yang dikerjakan sistem. Yang kedua yaitu mutu teknis, yaitu ukuran seberapa baik sistem tersebut dapat melaksanakannya.
menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. Yang pertama yaitu SDLC tradisional adalah suatu penerapan pendekatan sistem yang berfokus pada masalah pengembangan sistem. Yang kedua, prototyping, yaitu pendekatan sistem yang berfokus pada definisi dan pemenuhan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, RAD, yaitu pendekatan alternatif terhadap fase-fase desain dan implementasi dari SDLC. Nah, lalu ada pengembangan berfase yang menggunakan SDLC tradisional sebagai kerangka dasar dan menerapkannya pada sebuah proyek. Yang terakhir yaitu BPR yang digunakan untuk pendekatan yang memanfaatkan penggunaan teknologi ini sepenuhnya. Alat-alat pengembangan sistem. Ada dua alat pemodelan data yaitu diagram relasi entitas dan diagram kelas. Pemodelan proses. Ada diagram arus data, yaitu penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses yang saling tersambung. 4 bentuk simbol ini yaitu yang pertama ada unsur-unsur lingkungan, yaitu berada di luar batas sistem, yang memberikan input dan menerima output. Yang kedua yaitu proses yang mengubah input menjadi output. Yang ketiga ada arus data yaitu sekumpulan unsur yang berhubungan secara logis yang bergerak dari titik ke titik lain. Yang terakhir yaitu penyimpanan data yang mana menyimpan data karena alasan tertentu. Nah, berikut adalah gambar dari 4 bentuk simbol. Yang kedua, ada diagram arus data bertingkat, yaitu dokumentasi dengan tingkat yang lebih ringkas dan lebih terinci. Selanjutnya ada diagram konteks, yaitu dokumentasi sistem pada tingkat yang lebih sederhana yang terdiri atas satu simbol proses tunggal yang melambangkan keseluruhan sistem. Yang terakhir ada diagram nomor N, yaitu dokumentasi sistem dengan detail yang lebih besar daripada diagram nomor 0. Nah, selanjutnya ada kasus penggunaan, yaitu suatu uraian negatif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dan sistem sekunder. Nah, di samping ini adalah gambaran dari kasus penggunaan. Selanjutnya ada panduan kasus penggunaan, yaitu beberapa panduan dalam menggunakan kasus penggunaan. Kapan menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan, yaitu seringkali dibuat selama tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase. Selanjutnya yaitu manajemen proyek. Dalam manajemen proyek ini melibatkan beberapa tingkat organisasi, yaitu yang pertama ada steering committee SIM, adalah sebuah komite yang dibentuk untuk memberikan panduan, arah, dan kendali secara terus-menerus. Ada 3 fungsi utama dari steering committee SIM, yaitu yang pertama menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, dan menyelesaikan perselisihan. Lalu ada kepemimpinan proyek. Dalam sebuah tim proyek ada orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi. Nah, aktivitas tim ini dipimpin oleh ketua tim atau pimpinan proyek yang akan memberikan arahan sepanjang proyek. Lalu ada mekanisme manajemen proyek, yaitu dengan menggunakan grafik Gantt, yaitu grafik horizontal untuk pekerjaan yang dilaksanakan. Yang kedua yaitu diagram jaringan, yaitu gambar yang mengidentifikasi aktivitas dan urutan pengerjaan. Lalu ada dukungan web bagi manajemen proyek. Sistem manajemen proyek berbasis perangkat lunak seperti Microsoft Project, dukungan dapat diperoleh dari internet. Mengestimasi biaya proyek. Yang pertama yaitu input pengestimasian biaya. Sebuah work breakdown structure mengidentifikasi aktivitas proyek akan membutuhkan sumber daya. Kebutuhan sumber daya mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Tarif sumber daya adalah biaya per unit untuk setiap jenis sumber daya. Lalu ada estimasi durasi aktivitas yang menyebutkan periode pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas. Ada juga informasi historis yang terdiri atas file-file dari proyek data masa lalu. Yang kedua yaitu alat-alat dan teknik estimasi biaya. Ada 2 teknik, yaitu yang pertama estimasi analogis, yaitu menggunakan biaya aktual proyek serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua estimasi dari bawah ke atas, yaitu dimulai dengan detail, seperti aktivitas di dalam grafik Gantt lalu mengalihkannya dengan data biaya. Alat-alat terkomputerisasi dapat digunakan secara terpisah atau untuk menyederhanakan alat-alat yang baru saja diuraikan. Model-model matematis dapat digunakan untuk menguantifikasi karakteristik proyek dan membuat simulasi dari berbagai macam skenario. Yang ketiga yaitu output pengestimasian biaya. Estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit keuangan yang berlaku seperti rupiah, dolar, atau euro. Nah, estimasi seperti ini dapat disempurnakan kembali selama proyek masih berlangsung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.